Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa hal penting terkait dengan konsep dasar manajemen sumber daya manusia yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan di akhir akan disampaikan beberapa konsep penting yang sangat berkaitan erat dengan konsep dasar manajemen sumber daya manusia yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini dapat dideskripsikan sebagai pendekatan strategis, terintegrasi, dan koheren terhadap pekerjaan, pengembangan, dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja di dalam organisasi. Ilmu manajemen sumber daya manusia. Sebagai ilmu, MSDM dapat dipandang sebagai ilmu teoritis, juga dapat dipandang sebagai ilmu praktis. Sebagai ilmu teoritis berarti MSDM ini sebagai bidang kajian yang mencakup konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan sebagai ilmu praktis berarti MSDM ini sebagai panduan yang mencakup keseluruhan aktivitas-aktivitas dan teknis dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Secara umum fungsinya dapat kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi strategis, yang kedua adalah fungsi manajerial, kemudian fungsi operasional. Fungsi strategis berarti kedudukan manajemen sumber daya manusia ini di dalam organisasi terkait dengan proses pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan fungsi manajerial berarti mengikuti fungsi manajemen secara umum yang biasa kita kenal dengan POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Namun dalam hal ini khusus subjeknya adalah sumber daya manusia. Sedangkan fungsi operasional berarti kedudukan manajemen sumber daya manusia di dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia tersebut, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, sampai pada pemutusan hubungan kerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai kesuksesan melalui sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sehingga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, kapasitas, dan kapabilitas organisasi agar tujuannya tercapai dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Secara rinci, tujuan manajemen sumber daya manusia bisa kita kategorikan menjadi 4. Pertama, tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan sosial, dan tujuan personal. Tujuan organisasional berarti mencakup tujuan yang berkaitan dengan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan tujuan fungsional ini berkaitan dengan memastikan kontribusi sehubungan dengan kesesuaian antara kondisi sumber daya manusia dengan kebutuhan organisasi. Tujuan sosial berarti berkaitan dengan masyarakat, dalam hal ini merespon kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat secara etis dan bertanggung jawab sosial melalui tindakan meminimalisir dampak
negatif terhadap organisasi. Sedangkan tujuan personal berarti berkaitan dengan tujuan individu karyawan. Dalam hal ini membantu para karyawan untuk mencapai tujuan-tujuan personal mereka selama tujuan tersebut memberikan kontribusi personal bagi kinerja organisasi. Yang terakhir, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Sebagai ilmu teoritis, ruang lingkupnya berarti teori-teori terkait di bidang manajemen sumber daya manusia seperti teori human capital, teori agensi, teori kepuasan kerja, teori motivasi, teori manajemen pengetahuan, dan lain-lain yang bertujuan untuk pengembangan keilmuan manajemen sumber daya manusia. Yang hal ini kita akan mempelajarinya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sedangkan sebagai ilmu praktis, ruang lingkupnya adalah keseluruhan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan 1. Rancangan organisasi, staffing, sistem reward, tunjangan-tunjangan, dan pematuhan, manajemen kinerja, pengembangan SDM dan organisasi, komunikasi dan hubungan masyarakat. Yang keseluruhannya ini kita akan memahami dan mendalaminya pada pertemuan kali ini. Kemudian konsep-konsep lain yang berkaitan erat dengan manajemen sumber daya manusia termasuk adalah motivasi, komunikasi, konflik dan tekanan dalam pekerjaan, perilaku kelompok, budaya organisasi, dan manajemen perubahan. Yang ini kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini sehingga kita mengenali konsep-konsep ini dengan baik agar nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih mudah dalam memahami konsep-konsep ini secara mendalam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.